Masa nggak punya duit 10.000? Coba keluarkan sekarang sini. 10, apalagi di bulan puasa. 10 kali 10 100 di bulan puasa dapat 1.000.000. Besok tunggu di depan rumah dapat 1.000.000. Pak Kiai sekarang punya 100.000 nggak? Ayo coba keluarkan. Ada? Ayo coba keluarkan. Di hari-hari biasa dapat 100.000 sama dengan 1.000.000. Di bulan puasa ini sama dengan 10 juta. Masa nggak mau 10 juta? Masa kesini coba keluarkan. Ada yang naik mobil sekarang ke sini? Pak Guru, mau nggak dikeluarkan disodakohkan ke saya? Kijang ya? Ya coba keluarkan, kasih mana BPKB-nya di bawah nggak? Kuncinya, ayo coba serahkan ke sini. Tunggu besok Al-Fadil Pak Guru. Yang mengisi kehidupan di tempat ini ada 3 karakter. Yang pertama, yatamanna'u. Yang penting kepuasan itu diukur dari capaian-capaian keinginan hawa nafsu. Itu namanya klaster yatamanna'u. Yang kedua, klaster yatazayyanu. Menghiasi dengan beberapa kebajikan dan pengabdian, tapi dalam hati ingin dapat penilaian. Yang ketiga, klaster yatajawwadu. Ini tempat persinggahan untuk mempersiapkan bekal kita, yaitu alam barzah. Tidak ada lagi cerita yang namanya dunia. Yauma la yanfa'u malu wala banun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Wa qala Allahu ta'ala a ilahum ma'ahullahi ta'ala Allah amma yusyrikun. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulullahil karim wa nahnu ala dzalika laminasyahidin wa syakirin. Wa qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi wa natawassalu bin naf'i ulumi jami'i asatidhi. Allahumma 'allimni wa 'allimna kama 'allamtahum. Kaifa yatasawwaru ayyuhjibahu syai'un wa huwal wahidul ladzi laisa ma'ahu syai'un. Hadirin jamaah pengajian rahimakumullah, fase kehidupan kita di muka bumi ini adalah fase tanjidi hadisnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya di sini adalah bukan tujuan, dan kita di sini bukanlah ending dari semua harapan-harapan, karena hidup di sini hanyalah tempat persinggahan semata. Namanya juga singgah. Tentunya sebentar lagi kita akan meninggalkan persinggahan ini. Tentunya kita akan pergi sebentar lagi. Allah berfirman, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur.
tidaklah kehidupan dunia ini hanyalah tipuan-tipuan belaka. Kita di sini hanyalah singgah. Kita di sini hanyalah mampir sebentar. Cuman kadang-kadang kita ini terlena dengan tempat persinggahan, lupa seakan-akan kita ini di sini adalah tujuan yang paling utama, sehingga karakteristik manusia, kalau dilihat dari karakter manusia yang mengisi kehidupan di tempat ini, ada 3 karakter. Yang pertama, ada orang, ada kelompok, ada komunitas yang termasuk komunitas yatamat na'u. Artinya yatamanna'u adalah komunitas, adalah kelompok yang mencari kepuasan, yang mencari kenikmatan, yang mencari kebebasan, sehingga orientasi pikirannya ada yang terbesit dalam hatinya, dan otaknya itu hanyalah bergelut di dalam kehidupan semata, kehidupan duniawi. Umpamanya ya, kita kan ngaji hikam itu introspeksi semua ya, itu kita masuknya di mana nanti gitu. Berusaha, setelah berusaha tujuannya apa? Mencari duit, benar nggak? Setelah dapat duit untuk apa? Untuk menghidupi keluarga, menutupi kebutuhan, menutupi isi perut. Setelah itu tertutupilah semuanya, isi perut terisi, badan ini dapat kebutuhan jasmani ini terpenuhi, muncullah kekuatan tenaga. Setelah itu tujuan untuk punya tenaga untuk apa? Untuk usaha lagi. Setelah usaha, kerja, dapat duit, setelah dapat duit untuk makan, setelah makan untuk memiliki tenaga, setelah punya tenaga untuk kerja, setelah kerja usaha lagi, habis usaha makan lagi, habis makan tenaga lagi, punya tenaga kerja lagi, habis kerja makan lagi, berputar seterusnya. Seperti itulah siklus kehidupan kita ini. Kerja, duit, makan, tenaga, kerja, duit, apalagi makan, tidur ya, usaha, begitu selanjutnya. Begitu selanjutnya, siklus kehidupan kita ini tak berujung. Sehingga kita tidak tahu dan tidak sadar apa yang mesti seharusnya kita lakukan. Atau setelah itu tertutupilah semua kebutuhan, dan di situ orientasinya untuk meningkatkan fase dan kelas kita. Kita ini ingin lebih dari orang lain dalam kehidupan. Merasa sukses, dan kita melihat seseorang
dan memandang seseorang itu bagaimana fase kehidupan dalam kehidupan duniawinya. Apabila ia lebih dari tetangganya, apabila ia lebih dari saudaranya, apabila ia memiliki fase keduniaan dari tetangga-tetangganya, dari saudaranya, dari sahabat-sahabatnya, itulah kategori orang sukses. Sehingga orang-orang itu berlomba untuk mencapai kelas itu, dan disitulah nilai kesuksesan, makna kesuksesan menurut pandangannya. Sehingga seandainya sudah tercapai tujuan itu, makanya hobi dan lain dan gagasan-gagasan kehidupannya itu adalah mengejar kehidupan dan mengejar hobi dan mengejar mimpi. Punya duit, udah punya lebih, wah ini udah bukan kelasnya, mobil yang mewah. Itu ya, merasa sukses seandainya sudah memiliki mobil yang mewah. Apabila atau ibu-ibu ini pakaiannya pakaian yang mahal, belanjanya juga dari mall udah nggak masuk lagi, jalan-jalannya ke sana ke luar negeri gitulah umpamanya. Iya, shoppingnya juga udah nggak masuk, shopping itu produk-produk dalam negeri ini nggak masuk lagi. Tasnya juga branded lah, Hermes itu ya, apa itu yang branded itu ya, kremes itulah pokoknya itu ya. Udah nggak masuk lagi kelas-kelas brand-brand lokal umpamanya, padahal itu kualitasnya lebih bagus umpamanya, apalah lebihnya dari kualitas produk Garut umpamanya gitu kan. Itu kan bagus juga kan itu. Bahkan kan Hermes itu dan produknya dari kambing juga kan, yang diimpor ke luar negeri. Produknya kambing, dombanya domba Garut, kulitnya bener nggak? Bener nggak? Enggak dibikin dari emas kan? Itu kambingnya kambing Garut, dombanya domba Garut, lalu kulitnya diimpor ke luar negeri, setelah itu diolah di luar negeri, dibikin, ditempel brand yang udah populer di kelasnya, namanya kremes begitu, lalu orang itu udah mampu beli. Itulah kategori, itulah nilai derajat seseorang, ia adalah orang sukses. Itu kira-kira. Mobilnya juga kan mulai dapur juga ada di sana umpamanya, tidur bisa, apa juga bisa, masak juga di dalam mobil itu bisa gitu kan umpamanya. Nah itulah kategori orang sukses. Nah orang itu ada yang berorientasi, pikirannya itu ingin mencapai kelas-kelas seperti itu. Jalan-jalan ke luar negeri itu, shopping setiap hari, lalu pamer harta dan kekayaan. Karena merasa sukses itu apabila udah sampai di kelas sana, itu namanya yatamannau. Udah nggak berpikir lagi hal-hal yang lain, yang penting kepuasan hidup, yang penting kebebasan hidup, yang penting kenyamanan hidup. Intinya kenyamanan, kebebasan, kepuasan itu diukur dari capaian-capaian keinginan hawa nafsu. Itu namanya klaster yatamannau. Kadang-kadang kita juga ini yang sering ke masjid ya. Kita ini sering berkumpul di sini, seraya bermusyahadah, mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kalau sudah melihat klaster-klaster seperti itu, kadang-kadang kita juga terpesona, benar nggak? Ingin kapan kita seperti itu? Suka Pak Ketua DKM kadang-kadang begitu ya. Enak banget ya. Jalan-jalan ke luar negeri, jalan-jalan ke apa itu yang suka itu, Turki, ke sana, ke Dubai gitu ya. Maunya setiap bulan itu pergi ke Dubai gitu. Benar, mau nggak gitu Kak? Mau nggak Pak Kiai, Pak Ustadz, mau nggak? Jujur mau. Mau kan? Mau nggak? Jalan-jalan ke Dubai gitu ya, itu belanja singkong gitu dari Turki gitu kan.
Mau ya itu. Nah, kalau pikiran kita itu udah di sana dan orientasinya bahwa kesuksesan itu ada di kelas seperti itu adalah klaster yataman. Nah, sudah tak terpikir lagi hal-hal yang lain. Bahkan apapun yang harus dilakukan, apapun yang mesti dikerjakan, asal tercapai tujuan tersebut, oke, kita laksanakan. Itu. Yang kedua, ada yang dinamakan klaster yatazayyanu. Yatazayyanu ini artinya bersolek, berhias, dandan. Tapi di situ dihiasi, dipolesi dengan simbol-simbol akhirat kadang. Itu. Memberi, berbuat, dalam hati terbesit sifat-sifat riya, sum'ah, takabur. Itu yatazayyanu, menghiasi, berhias dengan beberapa kebajikan dan pengabdian, tapi dalam hati ingin dapat penilaian, ingin mendapatkan pengakuan. Itu klasternya yatazayyanu. Ini lebih identik dengan komunitas-komunitas kaum munafikin. Ia berbuat, ia berjuang seperti halnya ketika di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia ikut beserta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena ingin dinilai oleh gadis-gadis cantik itu, sejarah itu. Karena dia diejek, komunitas pemuda tersebut diejek oleh gadis-gadis cantik, ia nggak mau berbuat dan tidak mau berjuang beserta Rasul karena ia merasa takut akan kematian. Tapi setelahnya diejek, setelahnya dihina oleh komunitas cewek-cewek cantik, perempuan-perempuan cantik, akhirnya dia mau. Jadi dia ini terobsesi dan termotivasi bukan karena lillahi ta'ala, tapi karena gengsi. Nah, itu komunitas yatazayyanu. Kita memberi karena kita takut tidak disebut bakhil, kikir. Kita menyumbang karena takut, karena malu orang lain sudah memberi. Ini kadang-kadang kita ini ya. Ini ketua DKM atau sekretaris itu sudah mengumumkan, bapak ini sudah menjodakokan sekian, ibu ini sekian, gitu kan? Itu ini sekian. Loh, aku belum kesebut, akhirnya keluar. Nah, ini hati-hati ini. Ini hati-hati ini. Tapi nggak apa-apa kan, kata nanti dalam yang lainnya ada ini, ada obatnya, nggak apa-apa sih. Tapi jadi ini komunitas ini namanya yatazayyanu. Ia berhias, ia memoles pengabdian, ia memoles ibadahnya karena dia ingin mendapatkan pengakuan. Ini adalah komunitas yatazayyanu. Bagaimana hukum ibadahnya orang seperti ini? Nah, ini karakter-karakter kaum munafikin. Kalau yang pertama ini karakter kaum kafirin. Yang tadi yang pertama, yatamanna'u, ini adalah karakteristik kaum kafirin. Orang-orang kafir itu, dia ini tidak mengingat lagi apakah halal, apakah haram, apakah baik ataupun tidak. Yang penting sukses menjadi apa yang sekarang itu booming itu,
yang kaya mendadak itu? Ya? Ya? Crazy rich gitu ya. Yang penting tercapai itu klaster crazy rich. Ya, itu udah nggak memikirkan apakah ada orang yang dirugikan. Yang penting bisa menabur uang di tengah jalan. Nah, ini namanya karakter kaum kafirin. Ia disibukkan dengan kehidupan, ia disibukkan dengan keduniaan, lelah, capek dan sebagainya. Dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, dari saat ke saat, yang ia pikirkan adalah dunia dan kehidupan itu. Dan di pembicaraan semuanya itu yang ia obrolkan, yang ia seminarkan, yang ia bicarakan tak lepas dari kepentingan dunia semata. Itulah yataman na'u. Kalau yatazayyanu ini dihiasi dengan simbol-simbol akhirat terkadang. Itu jadi komunitas itu. Bagaimana hukum ibadahnya? Kalau dilihat dari sisi ibadah, orang itu kan ada yang disebut karakter musyrik itu ya, ada musyrik khafi, ada musyrik jali. Kalau dalam yang lain ada musyrik asghar, ada musyrik akbar, sama saja sih. Dalam kalimat yang lain itu adalah persamaan saja, tidak ada perbedaan, cuman pengelap-lapalan, yaitu kalimat bukan kalimat musyarak. Jadi itu adalah persamaan saja itu. Ada musyrik khafi, ada musyrik jali. Kalau musyrik khafi itu seperti itu, tak kelihatan. Ia beribadah, ia sedekah, ia berbuat kebajikan, tapi dalam hati terbesit tujuan-tujuan yang lain. Ingin dipandang ria, ingin didengar sum'ah, karena ia merasa punya segalanya, takabur. Nah, itu karakter khafi itu. Tujuan itu, pribadi itu tidak mengakibatkan seseorang menjadi kafir. Coba perbuatan itu, harapan itu, sifat itu adalah termasuk kategori dosa besar. Orang tidak terjerumus kepada murtad atau kategori kafir, tapi itu termasuknya dosa. Ia berbuat baik ingin dipandang, ia mengabdi ingin dilihat dan ingin dibalas. Nah, itu namanya musyrik khafi. Membaca sholawat, mencatat takbir, membaca tahmid yang terbesit dan terpikir itu adalah balasan-balasan dari Allah. Serem juga ya. Ayo keluarkan uang kamu. Sekarang 10.000 Pak Ustadz, Pak Hasan ini. Punya apa sekarang? Ayo keluarkan sini. Besok akan datang mobil. Apakah Pak Ustadz Hasan ini masa nggak punya duit 10.000? Coba keluarkan sekarang sini. 10, apalagi di bulan puasa. 10 kali 10 100. Di bulan puasa dapat 1 juta. Besok tunggu di depan rumah dapat 1 juta. Ada yang nganterin 1 juta. Pak Kiai sekarang punya 100.000 nggak? Ayo coba keluarkan. Ada? Ayo coba keluarkan. Di hari-hari biasa dapat 100.000 sama dengan 1 juta. Di bulan puasa ini sama dengan 10 juta. Masa nggak mau 10 juta? Masa kesini coba keluarkan. Nah, seperti itu. Ada nggak yang seperti itu? Ini Pak Ustadz. Nah, seperti itu. Nah, itu tujuannya, tujuan kebaikan yang disampaikan kebaikan, tapi endingnya hanyalah harapan-harapan duniawi. Itu termasuk musyrik khafi itu. Ada yang begitu kira-kira? Buktikan tuh ketulusan cinta kita itu. Ada yang naik mobil sekarang ke sini, Pak Guru,
Apa? Mau nggak dikeluarkan, disodakohkan ke saya? Kijang ya? Ya coba keluarkan, kasih. Mana PKB-nya di bawah nggak? Kuncinya, ayo coba serahkan ke sini. Tunggu besok Al-Fadil Pak Guru. Nah, seperti itu, karakter-karakter itu nggak boleh. Tujuan kita beribadah itu sebenarnya untuk apa? Itu. Salah konsep. Salah konsep. Itu berarti kalau itu tidak cinta, itu matre. Sama halnya kita mencintai istri dulu itu karena kita melihat mertua. Ada nggak di sini yang begitu? Ini anak tokoh, ya, punya sawahnya luas, keluarganya sukses-sukses semuanya. Wah, itu bolehlah, biasa-biasa aja. Yang penting kehidupan kita ikut mapan juga. Berarti cinta kita kepada istri itu tidak tulus. Sama halnya kepada Allah juga demikian. Itu sama juga kepada Allah juga demikian. Jangan-jangan kita ini menyebut nama Allah setiap hari, bahkan sekarang itu berulang-ulang kali. Dalam tarawih itu membacakan Ar-Rahmanir Rahim itu berapa kali itu? Kalau yang 23 kali, 23 rakaatnya tarawih aja. Jangan-jangan matre itu menyebut Ar-Rahmanir Rahim, Ar-Rahmanir Rahim. Iyyaka na'budu, jangan bohong itu. Hanya kepadamu aku beribadah, hanya kepadamu aku beribadah. Benar enggak itu mengabdi itu? Pengabdian itu. Itu komunitas, itu golongan yataz. Yang ketiga, ada yang dinamakan klaster yatajawwadu. Artinya dunia ini, tempat ini tempat persinggahan dan tempat persiapan dan tempat untuk berbekal. Itu namanya yatajawwadu. Ini tempat persinggahan untuk mempersiapkan bekal kita. Sebentar lagi kita akan pergi. Sesaat lagi kita akan meninggalkan tempat ini. Setelah itu kemana kita akan melangkah? Apa yang kita bawa di sini? Dan saat itu apabila kita sudah masuk ke dunia selanjutnya, yaitu alam barzah, tidak ada lagi cerita yang namanya dunia. Yauma la yanfa'u malu wala banun. Harta dan kekayaan, jabatan dan kepercayaan, la yanfa'u malu wala banun, tidak lagi bermanfaat harta dan anak itu. Tak ada lagi kemanfaatan. Harta yang kita kumpulkan, jabatan yang kita ukir, harga diri yang kita pancarkan, tak lagi ada arti apa-apa. Sekarang kita mengoleksi harta, mengumpulkan kekayaan. Ingat, harta itu ada tiga. Ada harta matruk, ada harta tarik, ada harta mahmul. Pak Kiai mengumpulkan harta beserta istri. Dulu awal pernikahan kita biasa-biasa saja. Alhamdulillah setelah pernikahan kita punya rumah, kita punya kendaraan, kita punya tanah dan lain sebagainya. Bahkan kita punya ATM-nya saja gitu ya. ATM sih banyak, isinya digosok-gosong gitu ya. Itu alhamdulillah. Harta itu, apakah harta itu benar-benar akan menjadi harta kita?
Harta itu ada yang dinamakan harta matruk, harta yang ditinggalkan. Setelah kita meninggal, jerih payah keringat kita, keras banting tulangnya kita, kerja kerasnya kita, dan alhamdulillah kita sudah punya hari ini. Setelah kita meninggal, apakah itu akan dibawa? Tidak akan. Tidak akan. Karena harta itu bukan lagi milik kita, tapi harta yang kita tinggalkan adalah milik ahli waris. Siapakah ahli waris? Ahli waris itu bisa anak, kalau kita laki-laki, bisa juga istri, itu namanya ahli waris. Kalau harta itu jatuh ke istri kita, bagaimana dan apa yang akan dilakukan oleh istri? Kawin lagi, benar enggak? Kawin lagi. Apa yang kita usahakan setelah kita capai mengumpulkan, jatuh bangunnya kita membangun rumah tangga, setelah itu ajal menjemput, habislah harta kita tinggalkan, dan harta yang kita tinggalkan itu milik istri kita, dan istri kita itu dipinang oleh supir kita. Bagaimana? Sakit nggak Pak Guru? Sakitnya di mana? Sini. Capek-capek setelah terkumpul ternyata menjadi milik supir. Subhan. Nah, itu namanya matruk itu. Coba berpikir lagi, lebih tajam lagi pikiran kita ini. Kita sudah punya apa sebenarnya gitu ya, itu matruk itu. Ya, Pak Ketua DKM, ya, itu namanya matruk. Ada tarik yang meninggalkan. Matruk itu kita duluan, kalau tarik harta yang mendahului kita. Itu harta yang mendahului kita, capek, jatuh bangun, membangun usaha, membangun produk, membangun semuanya, sistem semuanya dibangun. Setelah itu ternyata kita terjerumus kepada hal-hal yang kita tidak harapkan. Na'udzubillahi min dzalik. Akhirnya harta itu meninggalkan kita. Itu namanya tarik, yang meninggalkan. Nah, yang lebih nyaman lagi adalah mahmul, harta yang dibawa. Itu harta yang dibawa. Apakah kita cinta harta kita? Cinta enggak? Apakah kita cinta duit kita, mencintai duit? Cinta enggak? Kalau mencintai harta kita, kalau mencintai duit kita, mencintai semua kebendaan-kebendaan itu, bawalah, jangan cuma taruh di sini saja, bawalah sampai ke akhirat. Kalau benar-benar kita cinta. Kalau kita mencintai harta kita, jangan ditinggalkan di dunia ini, bawalah kita sampai kita masuk ke liang lahat. Itu harta mahmul namanya. Nih, ini apakah masjid ini dikirim begitu saja dari malaikat, jeleg, ada enggak? Ini adalah hasil gotong royong, hasil tetesan keringat. Dan di sini terkumpullah seperti ini. Ini adalah tetesan keringat Bapak polisi. Di sini adalah tetesan keringatnya karyawan. Di sini adalah tetesan keringatnya Pak Guru. Di sini adalah tetesan keringatnya hartawan. Lalu terbentuklah dari keringat-keringat itu membentuk sebuah bangunan yang namanya masjid. Dan setelah menjadi masjid ini, siapapun tidak ada yang bisa mengganggu gugat. Sekalipun bini kita,
sekalipun istri kita, sekalipun ahli waris kita, kalau sudah membentuk seperti ini, tidak akan lagi ada yang menggugat. Berarti harta ini bukan untuk anak kita, bukan untuk istri kita, bukan untuk saudara kita, bukan untuk ahli waris kita. Ini adalah untuk kita, karena ini akan dibawa sehingga siapapun tidak bisa mengganggu. Ini namanya mahmul. Itu. Oke, harta kita yang akan dibawa udah berapa bentuknya? Seperti apa? Seperti harta yang diwakafkan. Harta yang diwakafkan itu siapapun tidak akan bisa menggugat. Harta yang sudah diwakafkan oleh yang punyanya itu tidak akan bisa digugat dan tidak bisa diganggu lagi. Siapapun tidak bisa. Itu tandanya harta itu dibawa oleh yang punyanya. Itu. Jadi harta yang disodakohkan, harta yang disumbangkan, harta yang diwakafkan, itu mahmul namanya. Itu harta itu dibawa oleh yang punyanya. Itu mahmul dan tidak bisa diganggu lagi. Kalau hal yang lain itu masih bisa diganggu. Hadirin jamaah rahimakumullah. Di sini Ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan, kaifa yatasawwaru ayyuhjibu syai'un wa huwal wahidu alladzi laisa ma'ahu syai'un. Bagaimana perbuatan-perbuatan seseorang itu masih terbayang-bayangi oleh sesuatu. Maksudnya di sini sesuatu itu selain Allah. Padahal Allah itu al-wahidu alladzi laisa ma'ahu syai'un. Tidak ada sekutu baginya. La ilaha illallah, la maqsuda illallah. Di sini aku begini mengharap ridhonya Allah. Kami kerja karena Allah, pengusaha karena Allah, berbuat pun karena Allah. La ilaha illallah. Nyampe ke sana nggak kira? Nyampe nggak? Nyampe? Harus. Kita kerja karena Allah, berusaha karena Allah, mengajar pun karena Allah, profesi pun karena Allah. La ilaha illallah, la maqsuda illallah. Yang kita harapkan, yang kita inginkan, ending dari semua pekerjaan, tujuan inti dari semua perbuatan hanyalah bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya bekerja pun kita mesti bertanya, apakah Allah ridho dengan apa yang kita lakukan? Kita menjadi crazy rich. Apakah Allah ridho dengan profesi itu? Okay. Kita bersodakoh, apakah Allah ridho dengan sodakoh kita? Jangan-jangan kita ini sodakoh Allah tidak ridho, karena kita besok ingin mendapatkan sesuatu. Pak guru sekarang ngasih ke saya mobil itu karena besok beliau ini berharap besok dapat kapal terbang. Berarti itu bukan karena Allah. Berarti sodakoh itu tidak ridho, Allah itu tidak ridho dengan niat-niat seperti itu. Buktikan cinta dan buktikan ketulusan kita kepada Allah. Hadirin jamaah rahimakumullah, kita simpulkan saja, semoga kita ini bermanfaat, kajian ini bermanfaat. Mohon maaf atas kehilapan. Jadi klaster manusia itu ada 3 klaster. Yang pertama yataman na'u, yang kedua yatazayyanu, yang ketiga yatajawwadu. Ia berbuat, ia singgah, ia berbuat, ia berusaha karena
persiapan dan hanya mengumpulkan bekal untuk kelak saja. Itu komunitas waduh, boleh pekerjaan kita menjadi apa, yang penting menjadi bekal kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimakumullah, mohon maaf atas segala kehilapan. Selama ini kita bersama-sama kajian, dan terlebih dari saya pribadi mohon maaf atas segala kehilapan. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Dan tentunya kehilapan-kehilapan, kekeliruan-kekeliruan ini jangan menjadi penghalang untuk mendapatkan ridhonya Allah. Dan semoga Bapak, Ibu semuanya memaafkan semuanya, insya Allah. Hatur nuhun, dan semoga kita bertemu lagi di bulan Syawal dalam keadaan sehat lahir dan sehat batin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.